Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2321. Karena alasan sejarah tertentu, kalangan medis dari kedua belah pihak sering bertengkar. Dengan insiden aplikasi Dongi Baojian Korea Selatan untuk warisan, perjuangan ini telah mencapai puncaknya. Namun, betapapun sengitnya persaingan, kedua belah pihak hanya berbicara. Tapi kali ini, kedua belah pihak yang melakukannya dengan pedang dan senjata sungguhan. Sikap masyarakat Korea dalam hal ini sangat tidak bersahabat. Mereka percaya bahwa Han Yin adalah generasi baru dokter jenius di Korea Selatan, dewa tua yang benar-benar dihormati, dan keberadaan seperti dewa. Dan pahlawan seperti itu benar-benar menerima tantangan seorang anak sombong dari Tiongkok. Mereka merasa tidak berharga bagi Han Yin. Mereka berpikir bahwa Li Dong menggunakan metode radikal untuk menipu Han Yin. Selain itu, ada banyak orang tampan di Korea Selatan yang menelepon Han Yin dan berkata, "Tuan Han, karakter seperti apa Anda? Seperti apa karakter mereka? Mengapa Anda ingin akrab dengan seorang anak?" Beberapa orang membujuk selama mereka melihat Han Zailin, di Tuan Muda Lin, kembali dan bujuk leluhur lama kita, jangan biarkan dia bersaing dengan seorang anak, biarkan orang menyentuhnya. Dan meminjam ketenarannya, tetapi tidak peduli bagaimana orang lain membujuk mereka, Han Zailin dan Han Yin, keduanya kakek nenek dan kakek nenek, tampaknya bertekad dan mereka harus melawan. Pria bernama Li Dong. Li Dong, siapa dia? Pria ini cukup terkenal di China, tapi dia jarang dikenal di Korea. Orang-orang Korea tidak tahu energi dan kemampuan Li Dong, jadi mereka pikir Li Dong hanyalah seorang pria yang sombong. Kemudian, sebuah artikel memecahkan kebingungan bagi orang-orang Korea. Judul artikel ini sederhana, Han Yin vs Li Dong, menurut Anda siapa yang bisa menang? Dalam artikel ini, mereka menyebutkan secara rinci keuntungan dari Li Dong dan Han Yin dan membuat perbandingan rinci. Meskipun hasil perbandingan akhir adalah bahwa Tuan Han Yin menang, artikel inilah yang membuat orang Korea mengetahui sebuah fakta. Itu anak Cina bernama Li Dong, yang masih memiliki beberapa kuas. Tapi, jadi apa? Tidak peduli berapa banyak kuas yang dia miliki, Li Dong masih terlalu muda. Menjadi muda membuktikan pengetahuannya yang terbatas. Ketidaktahuan berarti tidak, tetapi tidak, benar-benar kalah. Ini adalah alasan terbesar mengapa orang Korea percaya bahwa Li Dong pasti akan kalah dari Han Yin. Bahkan beberapa kelompok judi menyiapkan permainan judi berdasarkan permainan ini. Bab 2322. Peluang untuk bertaruh pada Han Yin untuk menang adalah 1:3. Peluang untuk bertaruh pada Li Dong untuk menang adalah 3,9. Peluang Li Dong sebenarnya 3 kali lipat dari Han Yin. Li Dong tidak tahu tentang berita utama di jaringan Korea Selatan ini dan tidak ingin mengikutinya. Setelah kembali ke hotel, dia menghubungi ketua Ma, Zhou-lin dan lainnya yang menantang di mana-mana, meminta mereka untuk menghentikan tantangan dan datang langsung ke Pulau Jeju. Karena hal-hal telah berkembang hingga saat ini, tidak perlu lagi mereka menantang di mana-mana. Selain itu, risiko yang tidak perlu akan ditambahkan. Rencana Li Dong sederhana. Dia ingin memanggil ketua Ma, Zhou-lin dan yang lainnya, dan kemudian sepenuhnya mengalahkan komunitas medis Korea dalam kompetisi resmi. Dalam hal ini, efek yang dapat dicapai akan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan perjalanan mereka ke Korea kali ini juga akan sukses total. Setelah menyelesaikan panggilan telepon, Li Dong hendak melakukan panggilan video dengan Lin Yurou, tetapi pada saat ini, pintu kamar berdering. Bum bum bum. Li Dong harus meletakkan teleponnya dan berlari untuk membuka pintu. Segera setelah saya membuka pintu, saya melihat Sangguan Waner berdiri di luar pintu dengan gembira. "Mau?" Li Dong tersenyum dan berkata. "Begitu pagi. Bagaimana tidurmu tadi malam?"
Apa tidak apa-apa. Dia baru saja kembali dari sarapan Han Yin, dan sekarang sudah lebih dari jam 9, yang cukup awal. Sangguan Waner sering mengobrol dengannya atau semacamnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pada sore atau malam hari, dan saya tidak pernah mencoba untuk datang kepadanya sepagi ini. Dia dan Li Dong ditembak tadi malam, dan Li Dong melompat ke laut sambil diseret oleh Li Dong. Dia ketakutan. Tapi sekarang sepertinya dia tidak terlalu terpengaruh. Aku tidak bisa datang kepadamu sejak lama. Sangguan Waner cemberut dan berjalan langsung ke kamar tanpa menunggu Li Dong menyambutnya. Di luar pintu, pengawalnya berdiri di dekat pintu dengan sangat patuh, tanpa ekspresi. Tak berdaya, Li Dong harus mengikuti. Apakah kamu sudah sarapan? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Jika tidak, biarkan aku pergi sarapan denganmu. Makan. Petik 2. Sangguan Waner menggelengkan kepalanya, dia menatap lurus ke arah Li Dong dan berkata dengan lembut. Bab 2323. Saudara Xiao Dong, saya akan meninggalkan Korea Selatan, jadi saya tidak bisa melihat perbandingan antara Anda dan pengobatan Korea dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Sangguan Waner merasa tidak mau menyerah. Karena dia meninggalkan Korea Selatan, dia tidak akan melihat Li Dong untuk waktu yang lama. Sebelum datang ke Korea, dia pikir dia tidak akan pernah melihat Li Dong lagi untuk waktu yang lama. Pada saat itu, suasana hatinya masih hilang untuk waktu yang lama. Tapi setelah itu, dia tidak menyangka akan bertemu Li Dong di Korea, yang membuat suasana hatinya melonjak ke awan, dan dia sangat bahagia. Terutama ketika saya dapat melihat pria yang saya cintai di negara ini setiap hari, ini adalah momen paling bahagia bagi Sangguan Waner. Dia dalam suasana hati yang sangat baik setiap hari di Korea. Dia bahkan membayangkan bahwa akan sangat menyenangkan jika dia bisa melihat Li Dong setiap hari dan datang kepadanya setiap hari, berbicara bersama, makan bersama, dan berbelanja bersama seumur hidup. Meskipun mengetahui bahwa ini tidak mungkin, itu tetap tidak mencegahnya untuk memiliki mimpi yang begitu indah. Meski butuh beberapa hari lagi. Namun, sekarang mimpi ini akan terbangun. Setelah insiden penembakan tadi malam, dia harus meninggalkan Korea Selatan. Karena dia terus tinggal di sini, dia akan menghadapi pembunuhan yang lebih berbahaya. Karena itu, dia harus menyelesaikan masalah di sini sesegera mungkin, dan kemudian pergi ke Asia Tenggara untuk berperang dengan keluarga Murong. Dengan cara ini, dia akan meninggalkan Korea Selatan dan meninggalkan Li Dong. Meninggalkan Korea Selatan, Li Dong terkejut sejenak, lalu segera bereaksi, dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu akan pergi ke Asia Tenggara? Petik 2. Sangguan Waner mengangguk dan berkata dengan lembut. Aku sudah memberitahu ayahku tentang apa yang terjadi tadi malam. Aku sudah mengurus semuanya di sini. Aku akan meninggalkan Korea hari ini dan pergi ke Asia Tenggara. Petik 2. Bagus. Li Dong mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Singkatnya, semuanya harus hati-hati. Keselamatan dulu. Dia tahu betul bahwa begitu wajah terbelah di antara keluarga kaya, setelah perang skala penuh, itu benar-benar akan menjadi jenis kematian tanpa akhir. Dalam hal ini, kedua belah pihak pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk saling menghancurkan, dan bahkan saling membunuh dengan cara apapun. Li Dong tidak bisa membantu banyak, jadi dia hanya bisa mengatakannya. Petik 2. Sangguan Waner menjawab dengan lembut, lalu menatap Li Dong dengan wajah cemas. Apa yang salah? Li Dong bertanya dengan geli. Bab 2324. Sangguan Waner seperti itu terlalu langka, seperti anak kecil. Tentu saja dia tahu bahwa alasan keengganan Sangguan Waner adalah dirinya sendiri, tapi apa yang bisa dia katakan? Saudara Xiao Dong, kali ini kita berpisah. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Petik 2. Sangguan Waner berbisik, bolehkah aku memelukmu? Ketika dia mengatakan ini, wajahnya yang cantik menunjukkan rona merah yang langka.
Tidak peduli seberapa kuat dia, apakah dia seorang dewi bisnis Asia atau bukan, dia hanyalah seorang wanita, seorang gadis besar yang belum keluar dari kabinet. Menghadapi pria yang dicintainya, dia secara alami malu ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Li Dong terkejut untuk beberapa saat, dia tidak menyangka bahwa Sangguan Waner benar-benar akan membuat permintaan seperti itu. Dia ragu-ragu sejenak. Jika dia adalah Li Dong yang sama, dia tidak akan menolak permintaan ini. Tapi sekarang dia sudah menikah, Lin Yurou adalah wanita yang paling dia cintai. Antara dia dan Sangguan Waner, seharusnya tidak ada hasil dalam hidup ini. Berbicara secara logis, dia harus menolak permintaan ini dan membiarkan Sangguan Waner memahami kebenarannya. Tepat ketika dia ragu-ragu, Sangguan Waner tidak menunggu Li Dong setuju dan langsung memeluknya. Menjangkau dan memeluk pinggangnya erat-erat, dan menempelkan wajahnya ke dada Li Dong. Li Dong tercengang, langsung tersenyum pahit. Gadis ini, keberaniannya benar-benar semakin besar. Namun, dia tidak mendorong Sangguan Waner menjauh, tetapi sedikit menghela nafas di dalam hatinya. Untuk Sangguan Waner, dia merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, pihak lain menolak semua pria baik karena menunggunya selama bertahun-tahun. Lupakan saja, tidak apa-apa memberi pelukan, perlakukan saja seperti kakak laki-laki memeluk adik perempuanmu. Li Dong berpikir begitu dalam hatinya. Pikiran ini baru saja jatuh, Sangguan Waner mengambil inisiatif untuk meninggalkan pelukan Li Dong, dan kemudian, di bawah tatapan terkejut Li Dong, dia berdiri di atas jari kakinya dan mencium wajah Li Dong. Menurut kekuatan Li Dong, mudah untuk menghindari ini. Alasan utamanya adalah Li Dong benar-benar terkejut saat ini, dan dia tidak dapat pulih. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis ini benar-benar akan memiliki 1 inci, tidak hanya memeluknya tanpa persetujuannya, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menciumnya. Meski bukan bibir, terlalu berani untuk berinisiatif mencium wajah pria, kan? Waner, kamu. Petik 2. Li Dong menatap Sangguan Waner dengan heran. Bab 2325. Sangguan Waner mundur 2 langkah, menutupi mulutnya dengan senyum manis. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh kepuasan. Kakak Xiaodong, terima kasih, aku pergi, sampai jumpa lagi. Sangguan Waner tersenyum, dan kemudian di bawah tatapan kaget Li Dong, dia berbalik dan pergi. Adapun Li Dong, dia masih belum bisa pulih. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum masam, menyentuh wajahnya, dan bergumam. Jika Yurou tahu tentang ini, itu akan luar biasa. Beberapa jam kemudian, saat sore hari, Presiden Ma, Zhou Lin, Zhou Hua dan lainnya semua kembali. Kemudian semua orang berkumpul di kamar Li Dong. Li Dong memberitahu mereka tentang perjudian antara dia dan Han Yin. Dalam hal ini, reaksi Ketua Ma, Zhou Lin dan yang lainnya sama dengan reaksi Tang Liren. Mereka semua berpikir Li Dong terlalu impulsif. Di mata mereka, meskipun pria perunggu akupuntur dan moksibusi sangat berharga, masih ada kesenjangan besar dibandingkan dengan Tai Shenzhen. Yang pertama hanya mewakili makna tertentu, sedangkan yang kedua dapat meningkatkan kekuatan suatu industri. Kemudian, penerjemah Xiao Liu mengirim surat kabar. Judul berita di atas adalah tentang perjudian antara Li Dong dan Han Yin. Sebagai tanggapan, Li Dong sedikit mengernyit. Anda harus tahu bahwa pria perunggu akupuntur adalah alat medis tradisional suci dan belum pernah dikenal masyarakat. Orang Korea bahkan tidak tahu bahwa harta karun yang awalnya milik Cina ini tersembunyi di dalam rumah Han Yin. Dan berita ini tidak hanya menjelaskan pertaruhan antara Li Dong dan Han Yin, tetapi juga menjelaskan secara detail jarum buta yang digunakan keduanya. Jarum buta. Setelah berita ini, semua orang tahu tentang akupuntur jenis ini untuk pertama kalinya, dan mereka penuh harapan untuk teknik akupuntur ajaib ini. Apalagi persaingan antara Li Dong dan Han Yin akan disiarkan secara langsung. Stasiun TV Seoul akan disiarkan langsung ke pemirsa di seluruh negeri.
Ini pasti hantu yang dibuat oleh seseorang di pihak mereka. Seperti yang Anda katakan, Han Yin mengundang Anda untuk bertemu pagi ini tadi malam, dan proses pertemuan hanya membutuhkan Anda berdua. Hanya ada beberapa orang yang berjudi secara pribadi. Saya tahu, bagaimana itu bisa diketahui oleh reporter media. Ketua Ma duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum. Mereka telah mengalami kemunduran yang parah sebelumnya, terutama provokasi dan serangan jahat dari anak-anak bodoh di Korea Selatan, yang menyebabkan mereka kehilangan muka. Petik 2. Zhou Lin mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 2326. Sekarang, mereka mengambil inisiatif untuk menyampaikan berita ke media, berpikir bahwa mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk membangun kembali kepercayaan orang-orang Korea dalam pengobatan Korea. Li Dong, kamu mendorong mereka dengan tergesa-gesa. Li Dong tersenyum dan berkata, ada keuntungan dan kerugian untuk berspekulasi tentang hal semacam ini. Petik 2. Jika mereka menang, maka situasinya akan terbalik lagi, dan orang Korea sekali lagi akan menghidupkan kembali kepercayaan dan antusiasme mereka terhadap pengobatan Korea. Petik 2. Tapi, jika mereka kalah, itu seperti menaburkan garam pada luka berdarah mereka. Petik 2. Ya, Li Dong, kami ingin memintamu untuk memenangkan pertandingan penting ini. Presiden Ma mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka tidak boleh kalah, dan kita juga tidak boleh kalah. Itu benar, Saudara Li, karena pria akupuntur perunggu itu milik kita, meskipun saya tidak tahu mengapa itu jatuh ke tangan orang Korea, itu milik kita dan kita harus mengambilnya kembali. Tang Yu tidak bisa membantu tetapi berkata, hei, jika kamu bisa membawa kembali pria perunggu ini, diperkirakan orang-orang dari Kementerian Kesehatan yang mendukung pengembangan pengobatan Barat tidak akan berani sombong di depan kita. Seorang ahli tua dari Asosiasi Pengobatan Tiongkok berkata sambil tersenyum. Li Dong memandang para senior di industri pengobatan tradisional Tiongkok di depannya, menatapnya dengan penuh harap, dan dia juga memiliki perasaan aneh di hatinya. Mereka mewakili pengobatan Tiongkok di Huaxia, dan harapan mereka juga merupakan harapan dari semua obat Tiongkok. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Li Dong menyeringai, matanya penuh tekad. Dengan segala harapan, hari berikutnya akhirnya tiba. Hari ini adalah hari di mana Li Dong dan Han Yin bertanding, hari ini ditakdirkan bukan hari biasa. Bunga nasional Korea Selatan adalah bunga kembang sepatu, dan sekarang saatnya bunga itu mekar. Bunga kembang sepatu akan melahirkan banyak kuncup saat ini, setelah satu bunga layu, kuncup lainnya akan mekar terus-menerus. Karena itu, orang Korea juga menyebut kata-kata seperti itu sebagai bunga tak terbatas. Kali ini, tempat kompetisi antara Li Dong dan Han Yin dipilih di stadion besar di Pulau Jeju. Namanya disebut Mujin Huaguan. Awalnya, balai ini digunakan untuk mengadakan beberapa acara olahraga, seperti permainan bola basket, bulu tangkis atau tenis, dan permainan olahraga lainnya. Namun, kali ini pejabat Korea Selatan menggunakannya untuk mengadakan kontes medis antara pengobatan Cina dan Korea. Pagi-pagi sudah antrean panjang di depan gedung olahraga ini. Orang Korea yang tak terhitung jumlahnya bergegas, dan mereka semua ingin menyaksikan kemenangan dan kekalahan kompetisi ini dengan mata kepala sendiri. Bahkan ada beberapa turis asing yang datang ke Pulau Jeju untuk berwisata, mereka juga ikut-ikut bersenang-senang. Beberapa perusahaan travel bahkan menggunakan game ini sebagai atraksi wisata khusus untuk berpromosi kepada wisatawan. Bab 2327. Meskipun perilaku para penggemar Korea itu sangat buruk, antusiasme patriotik dari kain bendera nasional yang diikatkan di kepala mereka telah menginfeksi banyak orang Korea. Akibatnya, banyak orang Korea Selatan mengikatkan kain strip dengan bendera Korea Selatan di kepala mereka dalam segala hal. Atau bisa dibuat menjadi bendera kecil dan dipegang di tangan. Delegasi pengobatan Tiongkok yang dipimpin oleh Li Dong memasuki ruang gimnasium dari pintu belakang.
Permainan seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar. Seorang ahli tua dari Asosiasi Medis Tiongkok menghela nafas. Haha, bagi kita tidak bisa menerima yang lama. Petik 2. Seorang lelaki tua dari dokter hantu berkata sambil tersenyum. Kami para dokter memiliki kecanduan menjadi selebriti sekali, seperti selebriti yang naik ke panggung, itu membuat orang sedikit gugup. Pada saat ini, pintu ruang tunggu didorong terbuka. Seorang anggota staf wanita masuk dan berbicara kepada semua orang. Perwakilan Dr. Huaxia yang terhormat, kompetisi akan segera dimulai, silakan duduk di lobi. Li Dong mengangguk, lalu berjalan keluar terlebih dahulu. Setelah melihat ini, Tang Liren dan yang lainnya semua mengikuti dan berjalan keluar satu persatu. Saat mereka memasuki venue, pembawa acara memperkenalkan identitas anggota delegasi TCM dan daftar anggota. Namun, saat ini, ejekan rapi terdengar di venue. Hanya beberapa rekan China dan beberapa turis asing yang memberikan tepuk tangan. Segera setelah itu, ketika Han Yin memimpin delegasi Korea dengan hanbok tradisional, ada tepuk tangan yang sangat hangat. Peluit dan jeritan tidak ada habisnya, seolah-olah saya telah melihat idola saya. Adegan yang lebih mengejutkan muncul. Saya tidak tahu apakah itu sengaja dilakukan oleh pemerintah. Seseorang berdiri dari penonton dan menyanyikan lagu kebangsaan dalam bahasa Korea. Kemudian, semakin banyak orang Korea yang berdiri dan bernyanyi bersama. Suara ini semakin keras dan kuat. Ini seperti genderang di medan perang. Itu bisa memberi prajuritnya keberanian untuk maju. Pada pandangan pertama, hampir semua orang dengan strip kain di kepala mereka dan bendera Korea Selatan tercetak di atasnya. Di telinga saya, ada gelombang lagu kebangsaan Korea yang bernyanyi dengan keras. Pertandingan tandang seperti itu benar-benar akan membawa tekanan besar bagi orang-orang. Baru setelah lagu kebangsaan berakhir, Han Yin melangkah ke tengah venue dan membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Aksinya langsung menuai gelombang teriakan dan tepuk tangan. Di hati masyarakat Korea, Han Yin adalah seorang dokter jenius yang masih hidup dengan status yang luar biasa. Melihat adegan ini, Li Dong tidak sedih atau marah, hanya menghormati lawannya. Setiap orang yang bersedia berkontribusi untuk negara dan rakyat patut dihormati. Bab 2328. Selanjutnya, para anggota delegasi dari kedua belah pihak duduk, dan kemudian Menteri Yo dari Kementerian Kesehatan Korea Selatan memberikan pidato. Kemudian, Ketua Choi dari Asosiasi Pengobatan Korea memberikan pidato. Untungnya, mereka tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan isinya sederhana dan jelas, yang membuat orang merasa senang. China dan Korea Selatan adalah negara persahabatan. Kali ini, berdasarkan prinsip persahabatan terlebih dahulu dan bersama-sama membahas prinsip perbaikan, kalangan medis tradisional kedua negara bersama-sama menyelenggarakan kompetisi medis ini. Petik 2. Saya harap semua orang dapat menunjukkan kekuatan mereka dan mencapai hasil yang baik. Sekarang, saya memiliki Tuan Han Yin yang kami hormati untuk memberikan pidato. Petik 2. Setelah berbicara, Han Yin berdiri dari cedera kursinya. Dia berjalan ke depan panggung, membungkuk kepada orang-orang Korea di sekitar, dan berkata dengan keras dalam bahasa Korea. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan setiap kemenangan, tetapi jika kami sayangnya gagal, harap tetap percaya pada obat tradisional kami. Petik 2. Obat tradisional kita tidak mudah berkembang saat ini. Masih sangat muda dan membutuhkan perawatan dan perawatan Anda, tolong. Wow, kalimat ini jatuh, dan tepuk tangan meriah terdengar lagi. Banyak orang bersemangat dan tidak tahu apa yang mereka teriakkan. Li Dong tidak bisa mengerti bahasa Korea, dan Xiao Liu, penerjemah di sebelahnya, tidak bisa menerjemahkan setiap kalimat orang Korea itu. Karena itu, Li Dong tidak tahu apa yang diteriakkan orang Korea. Namun, Li Dong melihat seperti apa penampilan mereka dan tahu apa yang harus diteriakkan oleh orang Korea. Li Dong telah mendengar teriakan seperti itu dari rekan-rekannya berkali-kali.
Yang paling adalah untuk datang, mendukung Anda dan kata-kata lain. Han Yin menekan kedua tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Langkahnya segera menenangkan tempat pertemuan yang bising. Han Yin melihat ke lokasi Li Dong dan berkata dengan keras. Sebelumnya, saya menerima tantangan dari seorang dokter muda dari China, dan tes pertama hari ini adalah ujian di antara kami. Petik 2. Meskipun Dr. Huaxia masih sangat muda, dia adalah dokter paling berbakat yang pernah saya lihat. Petik 2. Saya menerima tantangannya dan saya akan melakukan yang terbaik. Tolong doakan saya dan Republik Korea. Setelah berbicara, ia mengundang perwakilan Korea Selatan untuk berbicara. Li Dong tidak naik panggung, jadi dia mengundang Tang Liren untuk berbicara. Ini tidak lebih dari pembicaraan besar seperti persahabatan pertama dan permainan kedua. Akhirnya, prosedur untuk upacara pembukaan selesai. Kompetisi ini akhirnya akan segera dimulai. Han Yin berjalan ke tengah venue, di mana ada benda besar yang ditutupi oleh sutra emas. Bab 2329. Han Yin berjalan ke samping dan diam. Sutra emas turunkan dari kakeknya, dan patung perunggu di dalamnya telah bersamanya selama beberapa dekade. Bayi pusaka keluarga Han mereka secara resmi diangkut ke sini hari ini, telah menjadi penyangga demi wajah Korea dan masa depan pengobatan Korea. Hari ini, saatnya untuk memutuskan milik pria perunggu ini sekali lagi. Teman lama, harap kali ini aku tidak akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Han Yin dengan lembut membelai sutra itu, lalu dia mengulurkan tangan dan menjepit sudut sutra dan menarik seluruh bagian sutra. Tiba-tiba, pria perunggu dalam akupuntur dan moksibusi, yang telah menghilang selama ratusan tahun, akhirnya muncul kembali di negara asing. Orang-orang Korea di tempat kejadian hanya melihat sosok perunggu itu dengan penuh minat, membuat berbagai suara kekaguman seolah-olah mereka sedang mengagumi sebuah karya seni. Namun, untuk orang-orang Huaxia yang hadir, mereka menatap pria perunggu itu, dan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinju mereka. Ini, tapi pria perunggu akupuntur. Itu awalnya harta nasional Cina. Itu pria perunggu akupuntur dan moksibusi, pria perunggu akupuntur dan moksibusi yang telah menghilang selama ratusan tahun. Indah, sangat indah, harta nasional negara kita. Petik 2. Perampok yang bermaksud jahat ini seharusnya tinggal di museum negara kita. Petik 2. Ayo Li Dong, menangkan kembali. Petik 2. Namun, suara mereka tidak bisa membuat gelombang di tempat tersebut. Tidak mungkin, mereka semua berbicara Huaxia, dan orang Korea yang hadir tidak dapat memahaminya. Tuan rumah yang cantik juga tidak mengerti. Dia melirik beberapa orang Tionghoa yang berteriak di tempat itu, dan melengkungkan bibirnya. Segera setelah itu, tuan rumah melihat posisi delegasi TCM dan berkata dengan keras. Sekarang, tolong undang Tuan Li Dong dari China untuk bermain. Setelah kata-kata itu jatuh, anggota delegasi pengobatan Tiongkok, serta mata semua orang yang hadir, jatuh padanya. Li Dong mengangguk pada Tang Liren dan yang lainnya, dan kemudian berjalan menuju pusat venue. Dia tinggi dan lurus, dengan senyum di sudut mulutnya, tampan, dan terlihat sangat energik. Segera, Li Dong datang ke Han Yin. Dia dan Han Yin membungkuk satu sama lain, dan kemudian menunggu dimulainya kompetisi secara resmi. Aturan kompetisinya jelas bagi kalian berdua, kan? Tuan rumah bertanya. Jernih. Petik 2. Bab 2330. Li Dong dan Han Yin menjawab bersamaan. Soalnya aturan lombanya dibuat oleh mereka berdua, kok bisa nggak jelas ya? Bagus sekali, tapi saya masih ingin menjelaskan lagi kepada penonton langsung kami dan penonton di depan TV. Petik 2. Tuan rumah tersenyum dan mengangguk, lalu menghadap hadirin. Ada total 354 titik akupuntur pada pria perunggu akupuntur dan moksibusi ini. Dengan kata lain, ada 354 lubang kecil di tubuhnya.
Petik 2. Setiap lubang kecil ditusuk dengan jarum perak. Selama gayanya moderat dan sudutnya akurat, merkuri akan mengalir keluar. Petik 2. Dalam waktu yang ditentukan, pihak yang bisa membiarkan merkuri mengalir keluar dari lubang paling kecil menang. Petik 2. Tentu saja, saat melakukan akupuntur, kedua pemain harus menutupi mata mereka dengan kain hitam. Ini disebut jarum buta. Petik 2. Ini adalah teknik akupuntur yang sangat canggih. Sekarang, semua orang mengerti aturannya. Jika kamu mengerti, maka kompetisi ini akan resmi dimulai. Petik 2. Tuan rumah memandang Li Dong dan Han Yin dan berkata sambil tersenyum. Sekarang, tolong tutup mata kedua pemain itu. Petik 2. Ketika kata-kata itu jatuh, seorang pelayan dengan nampan segera muncul. 2 potong kain hitam diletakkan di piring di tangannya, menunggu Li Dong dan Han Yin memilih sendiri. Tolong para tamu. Han Yin mengangkat tangannya. Hal ini untuk mencegah orang lain melakukan trik pada kain hitam. Li Dong juga diterima. Dia mengambil sepotong secara acak, menyerahkannya kepada staf yang berdiri di belakangnya, dan meminta staf untuk menutup matanya. Anggota staf lain juga menutup mata Han Yin. Kemudian, staf melangkah ke samping. Li Dong dan Han Yin berdiri di sana tak bergerak. Seluruh penonton juga menjadi tenang, dan semua orang memandang mereka dengan tenang. Keduanya seperti pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang akan memasuki perjuangan hidup dan mati. Tampaknya sangat aneh. Meskipun mata Li Dong tertutup, itu tidak berpengaruh padanya. Dia bahkan dapat merasakan bahwa segala sesuatu di sekitarnya sangat jelas, dia bahkan dapat melihat penonton dan pembawa acara di sekitarnya. Dia juga bisa melihat Han Yin di sisi yang berlawanan, dan sosok perunggu akupuntur dan moksibusi. Jangan lupa, Li Dong bukan hanya seorang dokter, dia juga seorang pejuang sejati yang tiada taranya. Aku harus memenangkan pertempuran ini. Li Dong diam-diam berkata dalam hatinya. Bab 2331. Dia tidak gugup, suasana hatinya sangat damai, tetapi dia memiliki keinginan yang kuat untuk menang. Jika dia kalah, maka semua yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Dia meminta Presiden Ma dan Zhou Lin untuk menantang rencana pengobatan Korea yang kuat, dan mereka juga akan menyerahkan semua pencapaian mereka sebelumnya. Semua yang telah dia lakukan untuk pengobatan Tiongkok di masa lalu akan ditinggalkan. Pada saat ini, Li Dong tidak sendirian. Dia mewakili pengobatan Cina Huaxia. Keyakinan besar muncul di dadanya, dan kemudian sudut mulut Li Dong sedikit melengkung. Meski matanya tertutup kain hitam, penonton di tempat kejadian masih bisa melihatnya tersenyum. Li Dong tahu bahwa Han Yin memusatkan semua harapannya dalam pertempuran ini, dan lawannya tidak bisa kehilangan lebih dari dia. Dia tidak bisa melihat wajah Han Yin, tapi Li Dong bisa menebak pikiran pihak lain. 2 pemain, silakan pilih jarum perak yang kamu kuasai. Petik 2. Pada saat ini, tuan rumah membuka mulutnya. Suaranya bergema di seluruh tempat yang sunyi. Jarum besar 4 inci. Han Yin berkata dengan sungguh-sungguh. Jarum besar 4 inci. Petik 2. Li Dong juga mengikuti. Kemarin, di ruang rahasia kediaman Han Yin, Li Dong dengan hati-hati mempelajari titik akupuntur pria perunggu dengan akupuntur dan moksibusi. Titik-titik akupuntur pada badan tembaga akupuntur dan moksibusi terlalu besar, oleh karena itu jika Anda menggunakan jarum tipis, Anda mungkin tidak dapat membiarkan merkuri mengalir keluar. Li Dong tidak tahu apakah Han Yin telah mempelajari masalah ini secara pribadi, tetapi karena dia memilih cara ini, itu pasti masuk akal. Tentu saja, pilihan jarum 4 inci di belakang Li Dong tidak berarti bahwa dia mengikutinya, dia berpikir bahwa jarum perak jenis ini harus dipilih, jadi dia memilihnya seperti itu. Apakah kalian berdua yakin akan memilih jarum 4 inci? Tuan rumah bertanya lagi. Ya. Han Yin mengangguk. Tidak buruk. Li Dong juga mengangguk. Pada saat ini, penonton Korea di venue tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemprot.
Pria Cina sial itu, dia meniru dewa lama kita. Petik 2. Suara wanita Korea tidak bisa tidak mengeluh. Itu benar, ini adalah perilaku yang sangat memalukan. Orang-orang Huaxia suka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka adalah kerajaan pembajakan. Seseorang mengangguk. Ah, kenapa tidak ada yang menghentikannya? Ini di Korea, bukan di Cina. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka melakukan hal memalukan seperti itu di depan kita? Dalam hal ini, Li Dong hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 2332. Ketidaktahuan para penonton sangat jelas di sini, dan hanya orang-orang yang tidak mengerti apapun yang dapat berbicara seperti ini. Kami telah meminta staf kami untuk memilih jarum perak untuk 2 pilihan. Petik 2. Tuan rumah berkata dengan keras. Ketika kata-kata itu jatuh, seorang anggota staf segera mengirim jarum 4 inci ke tangan Li Dong dan Han Yin. Setelah Han Yin mengambil jarum perak, dia mengelusnya dengan kedua tangan, lalu menjepitnya di tangannya. Dia menggunakan ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya untuk mencubit jarum, dan gayanya cenderung konservatif dan mantap. Li Dong, di sisi lain, mencubit jarum perak dengan ibu jari dan jarinya, gayanya cenderung radikal dan dia tampak siap untuk bergerak. Jarum perak Tuan Han Yin diolesi dengan tinta nano timbal, yang dapat menyatu dengan merkuri menjadi hitam, sedangkan jarum perak Tuan Li Dong diolesi dengan tinta nano merah, yang dapat menyatu dengan merkuri menjadi merah. Petik 2. Tuan rumah berbicara lagi. Bagaimana hasil kompetisi dapat dibedakan? Apakah Anda punya pendapat? Tidak ada komentar. Petik 2. Keduanya menjawab bersamaan. Persiapan. Melihat keduanya sudah siap, tuan rumah memanggil 2 kata ini. Ketika kata-kata itu berakhir, otot-otot Li Dong tiba-tiba menegang, dan dia mengambil langkah kecil ke depan dengan kaki kanannya, memberi orang kekuatan harimau yang akan turun. Siapapun dengan mata panjang dapat mengatakan bahwa pria muda Cina ini sepenuhnya siap. Dan Han Yin berdiri di sana dengan tenang, tampak setenang gunung Tai. Adegan ini menenangkan hati masyarakat Korea, mereka percaya bahwa dewa-dewa lama masih sangat yakin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang? Akhirnya, tuan rumah memanggil 2 kata mulai. Suara mendesing. Begitu kata-katanya jatuh, 2 orang yang berdiri di sana menghilang. Seolah-olah mereka bisa melihat dengan mata mereka, mereka bergegas ke sisi pria akupuntur tembaga tanpa hambatan sedikit pun. Tangan kiri Han Yin terjulur, meraba-raba sosok perunggu akupuntur. Pada saat yang sama, tangan kanan Han Yin dengan cepat mengeluarkan jarum, dan tangan kanannya bergerak dengan tangan kirinya. Dia dengan cepat menemukan titik akupuntur dengan satu tangan, dan mengambil titik akupuntur dengan tangan lainnya, yang terlihat lancar. Teknik yang sangat cepat. Petik 2. Di kursi delegasi pengobatan Tiongkok, Ketua Ma melihat pemandangan ini dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Ini memang keberadaan pengobatan Korea yang paling kuat saat ini. Tekniknya ini tampaknya telah diturunkan oleh Su Jun, dokter jenius terakhir dari pengobatan Korea, dan itu disebut Lu Zizi. Petik 2. Bab 2333. Ya, ada nama lain untuk teknik ini, yang disebut Raja Jarum Cepat. Petik 2. Zhou Lin juga mengangguk, suaranya sedikit gugup. Ngomong-ngomong, apakah Li Dong akan terjerumus ke dalam tipuan orang tua itu? Jika lebih cepat, Li Dong mungkin lebih rendah dari yang lain, tetapi dibandingkan dengan efek akupuntur, dia tidak akan kalah dari siapapun. Petik 2. Kita semua telah melihat kekuatan Tai Shenzhen. Tidak ada teknik akupuntur di Korea untuk membandingkan. Petik 2. Kita harus mempercayai Li Dong, karena dia secara sukarela setuju, itu membuktikan bahwa dia pasti bisa melakukan keajaiban. Petik 2. Tang Liren tiba-tiba berseru. Dengar, Li Dong, teknik akupuntur apa itu? Mendengar apa yang dia katakan, semua orang dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke layar lebar. Di mata mereka, tindakan Li Dong memang agak aneh.
Dia memegang jarum perak di tangan kanannya, dan tangan kirinya seperti memainkan piano, bergerak secara acak pada pria perunggu akupuntur. Dia menekannya dengan satu tangan, dan semua titik akupuntur yang dia sentuh ada di sakunya. Terkadang jari-jarinya menjentikkan dan jarum peraknya menusuk, dan terkadang titik akupuntur berada di antara dua jari, tetapi jarum peraknya menusuk tepat, tidak melukai jari, tetapi tidak di lubang kecil. Dia terus-menerus menari, gerakannya lembut dan kuat, kedua tangannya bekerja sama satu sama lain, dan dia memiliki ritme dan keindahan yang unik. Seperti seorang gadis dengan musim semi, meringkuk di pelukan saudara King, Nong berbisik. Itu juga seperti kupu-kupu yang terbang di antara bunga-bunga, terbang mengitari sosok perunggu akupuntur dan moksi busi ini. Singkatnya, satu kata, cepat. Ini hampir luar biasa. Tidak hanya cepat, tetapi juga terlihat sangat indah. Cantik, teknik akupunturnya sangat tampan, sepertinya dia sedang menari. Petik 2. Apakah ini sihir? Oh, Tuhan, itu pasti sihir. Petik 2. Ini membuka mata, benar-benar membuka mata. Apakah ada di antara kalian yang tahu teknik akupuntur apa dia? Presiden Ma tampak terkejut, dan kemudian dia bertanya kepada Zhou Lin dan yang lainnya. Tuan Sekte Zhou, maafkan saya atas kebutaan saya. Saya belum pernah melihat teknik akupuntur seperti ini. Apakah Anda pernah melihatnya? Tidak. Petik 2. Zhou Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Orang ini selalu bisa mengejutkan kita. Aku belum pernah melihat teknik akupunturnya. Petik 2. Aku juga belum melihatnya. Petik 2. Zhou Hua juga menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mencoba kecepatan ejeksi jarum sebelumnya dibandingkan dengan yang lain. Petik 2. Bab 2334. Ketika mereka berbicara, ekspresi di wajah mereka masih agak serius. Bagaimanapun, Li Dong cepat dan Han Yin tidak terlalu lambat, sekarang hasilnya tidak jelas, mereka tidak senang. Tang Tua, kamu sangat berpengetahuan. Aku ingin tahu apakah kamu pernah melihat teknik akupuntur ini. Presiden Ma akhirnya bertanya pada Tang Liren. Jika tebakanku benar, teknik jahitan ini seharusnya menjadi sarang berburu naga yang legendaris. Petik 2. Pada saat ini, Tang Liren berbicara dengan suara serius. Ada desas-desus bahwa Sun Long Sui awalnya digunakan untuk perampokan makam Feng Shui, untuk menemukan tempat kekayaan dan keberuntungan di antara pegunungan dan sungai yang terkenal, dan digunakan untuk mengubur kerabat atau makam kaisar untuk mencuri harta berharga. Petik 2. Mencari sarang naga. Semua orang tampak terkejut. Banyak orang baru pertama kali mendengar nama ini. Tapi Zhou Lin, Zhou Hua, dan Ketua Ma semuanya bijaksana. Karena nama ini, mereka mendengar sesuatu, tetapi untuk beberapa saat, mereka tidak dapat mengingat di mana mereka pernah mendengarnya. Lihat tangan kirinya, apakah kamu menemukan cara untuk bergerak maju setiap 5 kali dan 1 mundur, 10 mundur 3 kali? Tang Liren menjelaskan sambil tersenyum. Selanjutnya, setiap jarinya diletakkan di kelengkeng. Ini adalah kota Feng Shui, yaitu jarum jatuh pada lengkeng, dan tubuh naga menggerakkan jarum, jumlah yin dan yang adalah satu. Dengan surga dan manusia, sangat rumit. Tang Yu di sampingnya tidak bisa membantu tetapi matanya melebar. Dalam hal ini, kecepatan penetrasi jarum jelas tidak secepat Han Yin. Metode penarikan jarum Tuan Han Yin sederhana dan mudah, dan kecepatannya tidak lambat. Pada usia seperti itu, hampir tidak mungkin untuk mencapai tingkat seperti itu. Kecepatan penarikan jarum yang cepat tidak pernah terdengar. Petik 2. Aku tidak sebaik mereka. Petik 2. Presiden Ma menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak bisa menandinginya. Petik 2. Zhou Lin dan Zhou Hua juga menggelengkan kepala. Pencapaian mereka dalam akupuntur dan moksi busi dapat dianggap sebagai master. Secara khusus, jarum Guimen 13 dari Guimen terkenal di industri obat tradisional. Tapi hari ini, melihat kecepatan lontaran jarum Li Dong dan Han Yin,
mereka menyadari seberapa jauh mereka dari Li Dong. Teknik Li Dong tampaknya lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Petik 2. Tang Liren menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jarinya sama-sama untuk mencari titik akupuntur, tapi juga untuk menutupi. Nanti kalau sudah keluar hasilnya baru tahu. Petik 2. Pada saat ini, dia adalah yang paling nyaman di antara orang-orang yang hadir. Melihat betapa stabilnya dia, Presiden Ma mau tidak mau bertanya lagi. Bab 2335. Tang Tua, mengapa kamu sepertinya mendengar sarang naga yang baru saja kamu katakan? Tapi aku tidak bisa mengingatnya sama sekali. Petik 2. Saya juga. Petik 2. Zhou Lin dan Zhou Hua mengangguk bersama. Kemudian semua orang memandang Tang Liren, menunggu penjelasannya. Kalian semua adalah senior dalam industri pengobatan Tiongkok. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Selain kami, ada praktisi pengobatan Tiongkok kuno lainnya yang sangat ahli dalam akupuntur dan moksibusi dan telah menarik diri dari pengobatan Tiongkok. Industri selama beberapa dekade. Tanda tanya petik 2. Tang Liren bertanya sambil tersenyum. Ketika kata-kata itu jatuh, Presiden Ma dan yang lainnya merenung sejenak, dan kemudian murid mereka tiba-tiba berkontraksi. Anda berbicara tentang prajurit senior yang muncul 50 tahun yang lalu. Seru Ketua Ma. Zhou Lin dan Zhou Hua bingung, dan kemudian mereka juga mengingat beberapa informasi yang mereka dengar dari orang tua mereka, dan sekarang mereka juga tampak terkejut. 50 tahun yang lalu, pada saat itu, lebih dari 20 tahun setelah berdirinya Tiongkok, industri obat Tiongkok masih dalam keadaan putus asa. Pada saat itu, Tang Liren, praktisi pengobatan Tiongkok generasi tua, bekerja keras untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok. Tetapi ada perang yang panjang pada waktu itu, dan banyak keterampilan medis teknis dan buku-buku kedokteran telah lama hilang. Pada saat itu, hampir tidak ada masa depan dalam pengobatan Tiongkok. Pada saat itu juga muncul banyak senior yang peduli dengan industri pengobatan Tiongkok, dan mereka mencoba yang terbaik untuk mengembangkan pengobatan Tiongkok, sehingga pengobatan Tiongkok dapat lebih diwariskan, dan lebih banyak orang dapat mempercayai pengobatan Tiongkok lagi. Tang Liren adalah salah satunya, tetapi ada banyak dokter pengobatan Tiongkok kuno yang sangat terkenal pada saat itu, tetapi sekarang mereka telah menghilang. Dokter militer tua bernama Fu yang disebutkan oleh Tang Liren adalah salah satunya. Dokter militer itu belum tua saat itu. Pada saat itu, dia paling banyak berusia 20-an. Dia lahir dan bekerja dengan Tang Liren dan yang lainnya untuk lebih mengembangkan reputasi pengobatan Tiongkok. Banyak dari legendanya juga beredar di industri pengobatan Tiongkok. Dan dokter militer tua bernama Fu, dia ahli akupuntur dan moksibusi terbaik, bernama Sun Longpoint. Itu persis sama dengan apa yang ditunjukkan Li Dong sekarang. Dokter militer memiliki reputasi selama beberapa tahun, dan kemudian secara bertahap menghilang dari pandangan semua orang, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tetapi semua orang menebak bahwa dia kembali ke tentara dan pergi untuk membela negaranya. Tang Liren menyesali ini untuk waktu yang lama. Sekarang, Tang Liren sekali lagi melihat teknik akupuntur di Sun Long Sui, yang segera membangkitkan ingatannya. Ya, itu dia. Tang Liren mengangguk dan menghela nafas. Saya pikir saat itu, kami dulu berjuang bersama untuk mempelajari berbagai kasus sama. Dalam sekejap mata, sudah 50 tahun. Petik 2. Saat itu, mereka masih seumuran dengan Li Dong. Dan sekarang, mereka semua sudah tua. Bab 2336. Waktu tidak memaafkan. Kalau begitu, Li Dong akan mencari teknik naga untuk menghasilkan teknik akupuntur, lalu apakah dia akan menjadi murid senior Fu itu? Presiden Ma tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini, matanya berbinar dan bertanya. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka tiba-tiba berbinar. Tidak tahu. Petik 2.
Tang Liren tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tanyakan saja padanya saat pertandingannya dengan Han Yin selesai. Petik 2. Ada juga tatapan harapan yang kuat di matanya. Teman lama tahun ini tiba-tiba menghilang, dan sekarang dia melihat teknik injeksi Li Dong muncul di tubuhnya. Tang Liren juga ingin tahu di dalam hatinya, apa hubungan antara Li Dong dan dia. Pada saat ini, persaingan antara Li Dong dan Han Yin telah berakhir. Akhirnya, dentang, terdengar suara renyah. Kemudian, suara renyah tuan rumah berdering. Waktunya habis, hentikan jarumnya. Mendengar ini, Li Dong dan Han Yin berhenti hampir bersamaan. Kemudian mereka berdua juga merobek kain hitam yang ditutup matanya hampir bersamaan. Li Dong tersenyum pada Han Yin juga tersenyum pada Li Dong, keduanya tampak percaya diri. Konsesi, keduanya berbicara secara bersamaan. Mereka tercengang setelah berbicara. Tampaknya mereka semua mengira mereka adalah pemenang kompetisi ini. Dua dari mereka, salah satunya membuat jarum sederhana dan tajam, dan kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata mereka menembus lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya pada pria perunggu itu. Yang lain membosankan dan cepat, seperti sulaman, seperti menari, benang sutra, tidak pernah berhenti. Bahkan orang yang tidak mengerti akupuntur dapat melihat sekilas bahwa mereka berdua adalah ahli akupuntur terbaik. Dalam pertandingan antara dua pembangkit tenaga listrik ini, siapa pemenang utamanya? Lensa kamera diperbesar. Penonton di tempat kejadian bisa melihat adegan yang ditampilkan di layar lebar. Di layar, saya melihat sosok perunggu akupuntur dan moksibushi ditutupi dengan titik-titik hitam dan merah yang tak terhitung jumlahnya. Bab 2337. Itu padat, menutupi seluruh tubuh. Tuan rumah melihat langsung ke tempat Li Dong, lalu menoleh ke Han Yin dan melihatnya lagi, tersenyum. Hanya dalam 1 menit, kedua pemain ini hampir menembus semua titik akupuntur di mana mereka berada. Kecepatan ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Jadi, siapa pemenang terakhir dari pertandingan ini? Ini bukan catur, dan kami tidak punya cara untuk mengatakannya, jadi sekarang kami hanya bisa membiarkan staf kami menghitung angkanya. Petik 2. Kemudian, tuan rumah memandang Li Dong dan berkata sambil tersenyum. Untuk memastikan keadilan, dan untuk memastikan keakuratan statistik, delegasi Huaxia dapat memilih pengawas untuk mengawasi hasil statistik. Petik 2. Li Dong mengangguk, lalu menatap delegasi pengobatan Tiongkok. Di sana, Tang Liren tidak ragu menerjemahkan nama Xiao Liu. Setelah melihat ini, Xiao Liu, penerjemah, bangkit dan berjalan cepat ke tengah tempat. Meskipun tubuhnya sedikit gugup, suasana hati Xiao Liu penuh dengan kegembiraan. Dia suka adegan seperti itu. Saya juga berharap untuk menerima perhatian dari banyak orang seperti Kepala Li. Penerjemah Xiao Liu berjalan ke Li Dong, dan Li Dong tersenyum padanya. Melihat senyum tenang dan tenang Li Dong, ketegangan di hati Xiao Liu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Padahal, usia Li Dong tidak jauh lebih tua darinya. Namun, pada usia ini, Li Dong sudah memiliki sikap generasi master. Penerjemah Xiao Liu berpikir dalam hati bahwa meskipun dia tidak sebaik Kepala Li, dia tidak boleh kehilangan muka orang Tionghoa. Yakin. Memikirkannya seperti ini, ekspresi percaya diri tiba-tiba muncul di wajahnya. Kemudian, dia berjalan di belakang orang yang menghitung dan mulai menghitung angka merah dan hitam pada pria perunggu itu sendiri. Bisakah Anda percaya apa yang orang Korea katakan? Jelas tidak, jadi penerjemah Xiao Liu berpikir bahwa dia harus menghitungnya sendiri. Semua orang menunggu. Akhirnya, lubang hitam, 164 jahitan. Seorang anggota staf mengangkat kepalanya dan melaporkan dengan keras. Kata-kata itu terdiam beberapa saat. Wow, tepuk tangan bergema seperti guntur, dan penonton adalah sensasi. Semua orang memandang Han Yin dengan takjub, terutama orang Korea,
mereka berteriak, bersiul, dan hampir menjungkir-balikkan atap stadion dengan tepuk tangan. Bab 2338. Seperti yang diharapkan menjadi dewa lama kita selalu kuat, kali ini kita pasti menang. Dalam 1 menit, 164 lubang kecil ditusuk dengan akurat. Kecepatan ini benar-benar mengerikan. Apalagi, ketika jarum ditusuk, dia ditutup matanya, yang merupakan jarum buta yang lebih canggih dan sulit. Yang paling penting adalah Han Yin sudah sangat tua, tetapi dia masih bisa melakukan ini, itu luar biasa. Wajah para anggota delegasi pengobatan Tiongkok sangat jelek. Jelas, sosok Han Yin juga mengejutkan mereka. Apakah itu Presiden Ma atau Zhou Lin dan yang lainnya? Mereka semua bertanya pada diri sendiri, jika mereka digantikan oleh mereka, tidak akan pernah mungkin untuk secara akurat menusuk begitu banyak titik akupuntur hanya dalam 1 menit. Kekuatan ini benar-benar terlalu kuat. Tang Liren juga menggelengkan kepalanya dan berseru. Saya awalnya berpikir bahwa orang tua ini akan sedikit mundur ketika dia bertambah tua, tetapi saya tidak berharap bahwa dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Dia juga malu. Dalam industri pengobatan Tiongkok, kekuatan Tang Liren tidak diragukan lagi. Dia tahu betul bahwa jika 100 jarum perlu ditusuk dalam 1 menit, mungkin banyak orang di seluruh industri pengobatan Tiongkok dapat melakukannya. Pada saat 110 jarum tercapai, sepertiga dari seluruh industri dapat melakukannya. Jika sampai 120 jarum, saya khawatir hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. Jika sampai 130 jarum, mungkin hanya dia atau Zhou Lin yang bisa melakukannya di seluruh industri pengobatan Tiongkok. Seperti lebih dari 160 jahitan, itu telah memasuki level lain. Selain itu, semakin jauh Anda melangkah, setiap jahitan tambahan akan meningkatkan kesulitan secara eksponensial. Han Yin mampu melakukan ini pada usia lanjut, membuktikan bahwa dia benar-benar kuat. Dia memang layak bagi orang Korea untuk memujanya sebagai dewa. Dalam industri pengobatan Korea, ia adalah panji yang layak dan mitos yang tak terkalahkan. Beberapa penonton China di tempat kejadian juga terlihat serius dan menunggu hasil Li Dong dengan khawatir. Wajah Han Yin tenang, tapi sebenarnya dia sangat puas. Jumlah ini, bahkan dia sendiri tidak bisa memikirkannya. Han Yin tersenyum pada Li Dong, lalu melingkarkan tangannya, berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka atas pencapaiannya. Langkah ini segera membawa suasana ke klimaks lagi. Tepuk tangan sama, semua jenis jeritan, dan teriakan terdengar lagi. Oke, tolong diam, tuan rumah berkata dengan keras. Tiba-tiba, pemandangan itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Kemudian, pembawa acara menatap Li Dong dengan tatapan bercanda. Bab 2339. Sekarang, saya ingin meminta perwakilan Huaxia untuk mengkonfirmasi ulang angka Tuan Han Yin. Petik 2. Tuan rumah cantik ini adalah orang Korea, dan dia tentu berharap dewa-dewa lama negaranya bisa menang. Ini memang 164 jahitan. Petik 2. Penerjemah Xiao Liu mengangguk dan berkata. Dia menghitungnya dengan cermat, bahkan 3 kali, tetapi nomor Han Yin memang 164, tidak banyak jahitan, dan tidak banyak jahitan. Wow, mendengar apa yang dikatakan penerjemah Xiao Liu, tepuk tangan meriah kembali terdengar. Bahkan Li Dong bertepuk tangan secara spontan. Jelas, hasil Han Yin juga telah memenangkan persetujuannya. Masih ada senyum tipis di wajahnya. Tampaknya prestasi Han Yin tidak membuatnya merasa sok sedikit pun. Namun, penampilannya, di mata orang Korea itu, sengaja berpura-pura tenang. Sekarang, minta staf untuk menghitung lubang jarum merah dengan hati-hati. Petik 2. Tuan rumah tersenyum dan berkata, karena lubang jarumnya kecil, jadi tolong hati-hati jangan sampai salah masalah lagi. Petik 2. Dalam hal itu, tidak cukup rasa hormat untuk para pemain kami. Petik 2. Kedua staf itu mengangguk,
dan kemudian mulai menghitung jumlah lubang jarum merah di Lidong. Setelah menghitung sebentar, kedua anggota staf itu saling memandang dan kemudian menghitung lagi. Setelah kedua kalinya, mereka saling memandang lagi. Namun, kali ini mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi mulai menghitung lagi. Penonton yang hadir tidak bodoh, dan semua orang menemukan keganjilan dalam tindakan dua anggota staf ini. 2. Apakah ada masalah? Tuan rumah juga menemukan kelainan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak masalah. Petik 2. Seorang anggota staf menatap Lidong dan menggelengkan kepalanya. Kami hanya ingin menghitung angka yang paling akurat. Petik 2. Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasmu. Petik 2. Tuan rumah tersenyum dan berkata, permisi, kapan statistik akan tersedia? Penonton dan penonton di depan TV masih menunggu hasilnya. Petik 2. Bab 2340. Mengatakan bahwa dia pikir dia menambahkan dengan lucu. Sekarang keajaiban akan tercipta dari tanganmu. Kemenangan atau kekalahan mereka terserah padamu. Tolong jangan curang. Tidak akan. Petik 2. Anggota staf tersenyum canggung dan pergi menghitung lubang merah lagi. Penerjemah Xiao Liu di sebelahnya juga menghitung. Setelah kehilangan pertama kalinya, matanya penuh kejutan. Kemudian dia menghitungnya untuk kedua kalinya, dan kemudian berhenti menghitung, hanya berdiri di samping dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Han Yin memperhatikan perubahan di wajah penerjemah Xiao Liu, dan dia tiba-tiba merasakan sedikit di dalam hatinya. Mungkinkah jumlah Lidong telah melampaui dirinya sendiri? Ketika dia belajar akupuntur dan moksibusi sejak kecil, dia mempelajari teknik akupuntur cepat dan menggunakannya untuk berlatih keras. Jika Anda ingin membandingkan kecepatan jarum, saya khawatir tidak ada seorang pun di Korea Selatan yang menjadi lawannya. Bahkan Cina, dengan tanahnya yang luas dan sumber daya yang melimpah, dapat melampaui dirinya sendiri, tetapi sangat sedikit. Setelah puluhan tahun berlatih, kecepatan penarikan jarum Han Yin hanya lebih cepat, tidak melambat sama sekali. Karena itu, dia bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Selain itu, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat mengalahkan delegasi pengobatan Tiongkok. Inilah sebabnya dia mengusulkan untuk bersaing dengan Lidong untuk mendapatkan jarum buta, dan dia bersedia mengambil pria perunggu akupuntur sebagai taruhan. Pengobatan Korea telah mengalami kemunduran berturut-turut, dan kemenangan harus digunakan untuk membangkitkan moral rakyat Tiongkok. Ketika Lidong setuju untuk melakukan jahitan buta dengannya, dia sangat senang. Menurutnya, pemuda itu masih terlalu publik. Saya tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya dan menghindari kelemahannya, jadi dia memanfaatkan celah itu. Berapa umur Lidong? Sepertinya dia baru berusia 20-an. Pada usia ini, sudah berapa tahun dia belajar akupuntur? Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan diri Anda sendiri? Tapi sekarang, kepercayaan di hatinya mulai goyah. Pada saat ini, kedua staf akhirnya berhenti. Mereka saling berpandangan, lalu mengangguk satu sama lain. Seorang anggota staf berbicara, "Yah, kita sudah selesai menghitung, dan statistiknya sudah keluar." Petik 2. Tuan rumah sangat senang, mengangkat mikrofon untuk menghadap hadirin, dan berbicara dengan sangat sensasional. Teman-teman penonton, momen paling seru sudah dekat. Petik 2. Pertarungan antara dua ahli pengobatan tradisional terkemuka. Salah satunya adalah Tuan Han Yin tua kami yang paling dihormati di Korea. Dia adalah dewa tua di Korea dan seorang dokter jenius kontemporer. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.